Notorious DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisia Mevela dengan NIM 1814080074 dari kelas Tadris IPA Fisika B. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik pertama yang berjudul yaitu biomekanika. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selanjutnya itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Di sini saya masih menjabarkan tentang pengukuran yang pertama tadi. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Di sini saya akan memberikan contoh besaran pokok beserta satuannya. Yang pertama panjang dengan satuan meter, yang kedua massa dengan satuan kilogram, yang ketiga waktu satuannya sekon, yang keempat kuat arus satuannya ampere, yang kelima suhu satuannya Kelvin, yang keenam intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan yang terakhir jumlah zat dengan satuan mol. Selanjutnya itu besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, Kuiperian harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Yang pertama yaitu luas. Yang kedua volume. Yang ketiga kecepatan. Yang keempat gaya. Yang kelima usaha, yang keenam energi. Yang kedua yaitu tentang gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometrisnya. Yang pertama yaitu sifat gaya. Gaya mampu mengubah arah gerak benda, yang kedua gaya mampu mengubah bentuk benda, yang ketiga gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang gaya, yaitu tentang rumus gaya. Dalam hukum Newton 1. Dengan rumus sigma F, hukum Newton 1 berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contoh gaya dalam hukum Newton 1 adalah di saat seseorang mengendarai mobil, kemudian tiba-tiba berhenti, maka mobil akan sedikit bergerak maju sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Begitupun sebaliknya, di saat mobil hendak maju, maka mobil akan bergerak sedikit ke belakang untuk mempertahankan posisi awal yang mulanya diam. Sehingga penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol. Maka benda yang semula diam akan tetap diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, dan menghasilkan rumus sigma F sama dengan nol. Selanjutnya tentang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menjelaskan bahwa benda bermassa mengalami gaya resultan sebanyak F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rumus gaya hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa benda, dan A percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat.
Selanjutnya yaitu tentang hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menjelaskan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lainnya selalu sama besar dan berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Sehingga rumus gaya pada hukum Newton 3 ini akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan, sehingga menghasilkan rumus sigma F aksi sama dengan sigma min F reaksi. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam gaya. Yang pertama, gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya magnet. Yang ketiga, gaya otot. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas memiliki sifat elastis. Gaya ini muncul karena pegas bisa merapat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadinya gaya tersebut. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah jenis gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya yaitu gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan dari kerja mesin. Contoh gaya mesin adalah terdapat pada kendaraan mobil, motor, atau peralatan elektronik lainnya. Gaya mesin dinilai sangatlah efektif dalam membantu manusia memudahkan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu gaya listrik adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Contoh gaya listrik di sini adalah kipas angin yang bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Selanjutnya tentang syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama yaitu total gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol atau sigma F sama dengan nol. Yang kedua, total momen gaya torsi yang bekerja pada benda sama dengan nol atau sigma T sama dengan 0. Macam-macam keseimbangan benda tegar. Yang pertama yaitu keseimbangan stabil mantap. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi O naik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua yaitu tentang keseimbangan labil atau keseimbangan goyah. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi O turun. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan netral atau independen. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu tentang momentum. Momentum merupakan besaran vektor, jadi selain mempunyai besar alias nilai, momentum juga mempunyai arah. Selanjutnya tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Dan dengan rumus L sama dengan R kali P. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang momen gaya. Momen gaya atau torsi merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut melakukan gerakan torsi. Rumus momen gaya T sama dengan I kali F dan T sama dengan I kali F sin A.
Selanjutnya yaitu tentang momentum linear. Momentum linear adalah massa kali kecepatan linear benda. Jadi, setiap benda yang memiliki kecepatan pasti memiliki momentum. Dengan rumus P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M massa dengan satuan kilogram, serta V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Materi selanjutnya tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan serta usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Menurut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian energi menurut Robert L. Wolff, di mana menyatakan energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. Dan yang kedua, menurut Mikrajuddin, energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Yang ketiga, menurut Pardiono, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Dan yang terakhir, menurut Michael J. Moran, yang berarti energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Selanjutnya yaitu satuan energi. Satuan internasional untuk energi ialah Joule. Satuan tersebut dapat digunakan untuk menghormati James Prescott Joule serta percobaannya dalam persamaan mekanik panas. Satuan lain untuk energi ialah kalori dalam kurung Cal. Hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, atau hukum satu termodinamika. Macam-macam energi dan bentuknya. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat tertentu. Dari kedudukan atau tempat itu, ia dapat melakukan usaha. Oleh karena itu, energi potensial disebut juga energi tenaga tempat. Sebagaimana contohnya adalah sebuah bola diangkat ke atas, kemudian dilepaskan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah. Itulah kedudukan semulanya. Dan menghasilkan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya yaitu tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Dengan rumus EK sama dengan V2 kali M kali V kuadrat. Keterangan satuannya yaitu EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. Selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sebenarnya setiap terjadinya getaran pada suatu benda pasti terdapat energi bunyi. Namun tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Dan yang keempat yaitu energi panas. Adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Yang kelima, energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Yang keenam yaitu energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya di sini saya memberikan contoh makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. Selanjutnya yaitu energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dan reaksi inti oleh bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Pembelahan atau penyatuan inti atom akan menghasilkan energi yang sangat besar karena terjadi perubahan pada inti atom.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya yaitu tentang sifat energi. Yang pertama yaitu transformasi energi. Energi biasa diubah dalam bentuk lain. Sebagai contohnya yaitu energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Yang kedua yaitu transfer energi. Energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransferkan ke tempat atau material lain. Sebagai contoh, pemanasan air pada panci dengan energi panas yang berasal dari api ditransferkan melalui material panci, sehingga memanaskan air dan setelah itu melalui titik didih air, maka air akan menguap. Yang ketiga yaitu energi dapat dipindahkan dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dalam hal ini sering disebut dengan energi mekanik. Yang keempat yaitu tentang energi adalah kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Selanjutnya itu tentang perubahan bentuk energi. Energi dapat dirubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Beberapa contoh perubahan bentuk energi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak, perubahan energi gerak menjadi energi panas, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, perubahan energi panas menjadi energi gerak, perubahan energi kimia menjadi energi panas, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak menjadi energi listrik, dan energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Di sini ada titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua yaitu titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Yang ketiga yaitu titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Selanjutnya yaitu macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Yang kedua yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beratur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit. Loh, yaitu terjadi dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak. Dan yang ketiga, katrol majemuk. Selanjutnya yaitu tentang bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Selanjutnya yaitu elastisitas. Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Besaran-besaran dalam elastisitas. Yang pertama yaitu tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Secara matematis, tegangan dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua yaitu regangan atau E. Regangan adalah perubahan relatif benda yang mengalami tegangan. Regangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Secara matematis, regangan dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan delta L per L0.
Yang ketiga yaitu tentang modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Nilai modulus Young menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young, semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Dan dirumuskan dengan rumus Y sama dengan F per A per delta L per L0 sama dengan F sama dengan L0 per A per delta L. Selanjutnya yaitu tentang hukum Hooke. Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan, apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, dan menghasilkan rumus Fp sama dengan min K kali delta X. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Tetapan pegas atau K menyatakan ukuran kekakuan pegas. Pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas lunak memiliki K yang kecil. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.